Cerita dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang sedang berbincang dengan penuh kehangatan di pagi yang cerah. Ringo, sang suami, berbagi rencana untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan ojek online baru yang menawarkan insentif lebih besar daripada pekerjaan sebelumnya. Ia berbicara dengan istrinya, berjanji untuk mencari lebih banyak uang guna menutupi biaya persalinan yang akan datang. Setelah sampai di kantor perusahaan ojek online tersebut, Ringo mendaftar dan dengan semangat menuju ruang manajer untuk wawancara. Beberapa saat kemudian, Ringo diberitahu bahwa ia telah diterima dan dengan gembira ia mengajak temannya untuk makan siang bersama. Saat makan siang, temannya mengeluh karena mendapat orderan palsu. Ringo merasa simpati dan tidak tega melihat temannya sedih. Tanpa ragu, Ringo memutuskan untuk membeli ulang semua makanan temannya dan berbagi dengan semua orang merayakan kesuksesannya dalam mendapatkan pekerjaan baru. Ketika malam tiba, Ringo mengantar paket ke sebuah rumah besar. Di sana, seorang pengawal datang untuk menerima paket tersebut. Ringo dengan sopan menyerahkan paket dan meminta izin untuk mengambil foto sebagai bukti pengiriman. Namun sayangnya, pengawal tersebut merespon dengan keras dan memintanya pergi secepat mungkin. Kemudian suasana berubah menjadi penuh semangat dengan permainan futsal antara suami istri di rumah tersebut. Pria yang bermain adalah Boy, seorang pendeta. Setelah pertandingan selesai, Boy mendekati ayahnya. Dia mengajak ayahnya untuk bergabung dalam perayaan ulang tahunnya, tetapi sang ayah menolak dengan alasan malu karena mengetahui Boy menjalin hubungan dengan seorang wanita penjual serabi. Sang ayah meminta Boy untuk memutuskan hubungan tersebut. Boy tersinggung dan dengan tegas meminta ayahnya untuk tidak mencampuri urusannya. Esok harinya terjadi insiden kecil di jalan antara seorang pria berambut gondrong dan seorang wanita yang menabrak mobilnya. Pria berambut gondrong itu marah dan menghina wanita tersebut. Ringo yang melihat kejadian itu segera membantu wanita tersebut dan bahkan memberikan pukulan kepada pria berambut gondrong tersebut. Sementara itu, Boy sedang mengikuti acara ritual di tempat ibadahnya. Namun sambil itu ia memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan orang yang telah mengganggu wanita yang menjadi simpanannya tadi siang. Waktu berlalu dan Ringo tengah mengantarkan pesanan ke sebuah rumah sambil menunggu pemiliknya. Tanpa diduga, dia bertemu lagi dengan wanita yang telah ditolongnya kemarin. Wanita tersebut bernama Samara. Samara meminta Ringo masuk ke dalam rumahnya karena ia harus mengambil uang. Saat itu Samara memberikan uang tip kepada Ringo dan memberikan bintang 5 sebagai tanda terima kasih atas pertolongannya dalam kejadian sehari sebelumnya. Ketika malam tiba, Boy mengunjungi rumah Samara, kekasih gelapnya. Mereka berdua menikmati makan malam bersama dengan hidangan yang disiapkan oleh Samara. Sambil makan, suasana yang akrab membuat Samara mengajak Boy untuk menggelar pertandingan futsal, mengajaknya bermain bersama. Keesokan harinya, Ringo menerima pesanan yang mengarah ke rumah Samara. Tanpa ragu, Ringo mengambil pesanan tersebut dan menuju ke rumah Samara. Saat Samara membuka pintu, ia tampak berkeringat karena sedang memperbaiki kran wastafel yang rusak. Ringo spontan menawarkan bantuan untuk memperbaiki wastafel yang rusak tersebut. Setelah pekerjaan selesai, karena melihat Ringo basah kuyup karena kran yang bocor, Samara menyuruhnya untuk menukar baju dan menunggunya di ruang tamu sambil ia mengganti pakaiannya. Mereka pun mulai berbicara dan berbagi cerita. Samara menceritakan bahwa semua fasilitas yang dimilikinya saat ini adalah hadiah dari Boy yang telah menjadi kekasihnya. Samara juga mengungkapkan bahwa uang yang telah dia simpan selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ibunya yang suka berjudi. Samara penasaran mengapa Ringo memilih pekerjaan sebagai pengemudi ojek online, padahal dia mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ringo menjawab bahwa ia perlu mencari lebih banyak uang untuk membiayai persalinan istrinya yang akan segera melahirkan anak pertama mereka. Tak terasa malam telah larut, Ringo ingin pulang dari rumah Samara. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh anak buah Boy yang telah diperintahkan untuk mengawasi rumah Samara. Kemudian saat Boy sedang berdakwah, anak buahnya melaporkan bahwa Ringo keluar dari rumah Samara. Berita ini membuat Boy marah dan ia segera pergi ke rumah Samara.
Setibanya di sana, Boy yang terbakar oleh cemburu langsung memberi peringatan keras kepada Samara hingga membuat Samara terjatuh dan tak sadarkan diri. Boy yang dalam kepanikannya memutuskan untuk meninggalkan rumah Samara, mengira bahwa Samara sudah tidak bernyawa karena tidak ada gerakan. Namun, Ringo yang diam-diam menyaksikan insiden tersebut masuk ke dalam rumah Samara dan menemukan Samara yang tergeletak di lantai. Di sisi lain, Boy kembali ke rumahnya dan mengadukan kejadian tersebut kepada ayahnya. Ia merasa sangat menyesal dan takut dipenjarakan. Akhirnya dalam keputusasaan, Boy memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan menyebabkan istri Boy yang mengetahuinya menangis histeris. Di tempat lain, Samara telah sadar dan ditemani oleh Ringo. Saat Samara mengingat apa yang terjadi, dia mengaku menyesal menjadi wanita simpanannya Boy. Ringo ingin melaporkan Boy ke polisi, namun Samara melarangnya melakukannya. Setelahnya, Ringo memberikan dukungan dan kenyamanan kepada Samara mengenai situasi sulit yang mereka hadapi. Akhirnya dengan suasana yang mendukung, Ringo berhasil meyakinkan Samara untuk bermain futsal bersamanya. Dan Ringo bahkan berhasil mencetak beberapa gol dalam pertandingan yang menyenangkan. Setelah selesai bermain futsal, Samara mengakui bahwa ia merasa seperti saat pertama kali bermain futsal dan permainan ini adalah yang paling seru yang pernah dia alami. Disinilah Ringo berjanji untuk membawa Samara pergi dan melindunginya. Ringo dan Samara meninggalkan tempat kediamannya. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, Ringo menelpon istrinya dan memberitahu bahwa ia tidak akan pulang dalam beberapa hari. Setelah melakukan perjalanan, mereka tiba di dekat sebuah sungai. Keduanya terlihat bahagia dan menikmati suasana sekitar. Terbuai oleh suasana romantis, mereka bahkan memutuskan untuk bermain futsal di tempat itu. Setelah bermain, Samara menerima telepon dari ayahnya Boy. Ayahnya memerintahkan Samara untuk datang dan membawa paket berisi uang yang telah dibawa kabur oleh Ringo. Samara bingung dan saat dia mencoba bertanya lebih lanjut, Ringo tiba-tiba menyerangnya dengan sebuah batu hingga membuatnya pingsan. Ketika Samara sadar, dia menemukan dirinya dihadapkan oleh ibu Boy dan Ringo. Ternyata Ringo telah diam-diam dipekerjakan untuk memisahkan hubungan Samara dan Boy. Ibu Boy mengungkapkan bahwa dia tidak mendukung hubungan rahasia anaknya dengan Samara. Dan itulah sebabnya dia kerjasama dengan Ringo untuk mengeluarkan Samara dari kehidupan Boy. Samara yang ketakutan meminta izin untuk menghubungi ibunya untuk terakhir kalinya. Dan ibu Boy setuju untuk memberinya kesempatan itu. Namun, saat Samara memegang ponselnya, dia dengan cerdik mengirim video dari permainan futsalnya bersama Ringo ke istrinya Ringo. Ketika Ringo mengetahui hal ini, emosinya memuncak dan dia langsung menyingkirkan Samara saat itu juga. Setelah peristiwa itu, Ringo dibawa oleh ibu Boy ke rumah keluarganya. Di sana, ibu Boy mengungkapkan kepada ayah Boy apakah dia tidak merindukan anaknya yang sudah lama diasingkan. Ibu Boy juga menceritakan bahwa Ringo adalah anak dari seorang gadis yang pernah dihamili oleh ayah Boy. Saat itu ayah Boy memilih untuk pergi dan tidak bertanggung jawab atas kelahiran Ringo yang pada akhirnya mengakibatkan kematian ibu Ringo. Ketika ayah Boy mendengar ini, ia marah kepada Ringo dan ibunya, menyebut mereka sebagai orang yang tidak berguna. Ringo yang mendengar penghinaan tersebut tanpa pikir panjang langsung menyingkirkan semua orang yang ada di tempat tersebut, terutama ayah Boy yang telah menyakiti ibunya dan menghancurkan perasaannya. Namun tiba-tiba dalam momen terakhir, ibu Boy menembak Ringo. Meskipun terluka, Ringo berhasil membalas tembakan terakhirnya, membuat tak ada satupun orang yang tersisa di sana. Di akhir cerita, istri Ringo menerima sebuah paket yang dikirim oleh teman Ringo. Saat dia membuka paket tersebut, dia sangat terkejut menemukan tumpukan uang yang dikirim oleh Ringo untuk biaya persalinan istri dan masa depannya. Istrinya pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memulai hidup yang baru. Lalu film pun selesai.